kejar-kejaran sama anak Budut 806. Oh, Kita ngademnya di studio Bang sambil ngeband. Udah sarapan pagi itu Bang. Rutin. Iya. Kita tempur di Tanjung Barat, di komplek Angkatan Laut tuh. Di putaran balik rel kereta dari Poltangan menuju Pasar Minggu. Nah, itulah base tempur kita. Base tempur basis 75. 75 ya? Situ. Karena sehari-harinya. Oke, lanjut lagi. Kita bercerita mengenai beritanya alumni penerbangan. Tetap masih di channel Kapal True Story. Yang terakhir kita sempat bercerita di harapan kami terhadap abang-abang kami mungkin yang posisinya sudah berada di dunia penerbangan, yang kiranya dapat memberikan bekal-bekal mungkin untuk adik-adik alumni untuk mempersiapkan diri untuk dapat istilahnya punya standar lah, standar siap pakai di dunia penerbangan. Mungkin abang-abang kami ini yang akan punya formula tersebut untuk mempersiapkan adik-adik kita tetap di jalur penerbangan. Soalnya kalau sampai hal tersebut terjadi, kami juga otomatis akan berpikir nih, kalau kita punya anak, berarti kita juga punya jalur dong. Kesana kata saya, semoga hal tersebut dapat terwujud gitu. Nah, abang kan saat itu beberapa kali udah nyoba dan ternyata dia berhasil. Mungkin tidak di situ gitu ya. Kita berarti ada sedikit berbeda nih dengan cerita sebelumnya yang mungkin cerita tawuran ini kita nggak terlalu up. Ya semoga nggak bosen juga dan penonton nggak hanya mencari cerita tawurannya kapal, karena kita nggak usah cerita pun sebenarnya tahu kapal kayak apa dulu gitu. Jadi nggak perlu terlalu spesifik ya? Iya, kayaknya begitu aja. Gitu aja ya. Mungkin ada veteran-veteran yang lain yang siap untuk cerita ya. Iya, nggak apa-apa. Bikin versi yang lain. Iya. Nah, lanjut ke mungkin di masa sekolah abang, apakah ada lagi yang posisinya pengalaman abang atau sampai dengan abang kelas 2 tadi bikin band, di kelas 3-nya ngapain gitu kan. Cuman tadi udah sempet lompat, abang udah coba lari ke sana kemari untuk ada di dunia penerbangan. Apakah abang juga punya pengalaman di pas PKL atau apa mungkin yang bisa abang ceritakan? Apakah ada? Oh ya, PKL mungkin kelas 2 ya. Kelas 2. Sempat magang juga kita dapat di GMF. Oh, di berarti Garuda. abang 1 sampai 10 dong nih Apanya tuh? peringkatnya di sekolah? Ya, alhamdulillah nih. Pokoknya kita akhirnya itu dapat kesempatan magang di GMF. Susulan sama Bang Bren? Iya, beda-beda tipis lah. Beda tipis? Iya. Kecerdasan? Iya, memang kalau dia kan manusia super ya gitu. Mungkin memang memang diciptakan di dunia nggak akan ada lagi gitu mungkin. Mungkin ini edisi langka. Spesies terakhir gitu. Semoga nggak ada lagi yang negatifnya Bang. Kalau positifnya kan banyak yang bisa dibagi. Pasti semua orang punya sisi negatif dan positifnya. Makanya keren banget Bang Bren juga sebenarnya. Fighter dia, baik hati dan tidak sombong. Baik hati, ya, rendah hati. Suka berbagi. Oh itu pasti. Menerima dan memberi. Ya dia itu apa namanya? Bukan hanya menerima tapi menyalurkan juga dia, Bang. Menyalurkan. Iya. Menyalurkan ya Bang ya. Iya. Tunggu tayangannya. Iya. Nah, PKL gimana Bang? Hari itu abang magang di GMF. Di GMF dapat kita ada 10 atau 15 orang mungkin ya. Di M, anak-anak M. Anak-anak M. Itu di GMF itu kita belajar ngebody repair, nggak sampai ke engine. Kan kebetulan kalau MPTB itu kan mesin, pesawat, dan rangka ya. Yeah. Nah hari itu kita cuma dapat kesempatan untuk belajar repair, body repair lah gitu ya. Bodinya aja nih? Bodinya aja. Ya sama sih sebenarnya kayak di bengkel mobil ya. Ngedempul, kayak gitu-gitu. Hanya ini part-part pesawat yang perlu sangat diperhatikan. Kan dia bukan hanya perlu bagus, perlu
tampil baik visual, tapi juga harus presisi karena safety di dunia penerbangan kan nomor satu. Kira-kira gitu. Gak nyampe salah, nggak presisi, kayak layangan sih gitu. Iya, gawat itu. Sebenarnya bahan pesawat itu dari apa, Bang? Bahan pesawat. Bahan bodi. Wah, ini belajar ilmu bahan jadi kita nih. Karena mungkin banyak orang nggak tahu gitu Iya. loh. Dengan posisi yang berat itu bisa terbang dengan apa, Iya. seperti itu, Bang. Jadi ini kita sedikit banyak belajar ilmu metalurgi namanya. Metalurgi. Iya, metalurgi. Jadi ilmu mengenai kebendaan kan. Iya. Nah, jadi ilmu. Kalau dulu kelas 1 kalau nggak salah ya kita belajar itu pelajaran namanya ilmu bahan. Ilmu bahan. Nah, ya itu dia kita belajar soal part-part atau bahan-bahan spesifiknya soal bahan-bahan yang ada di dalam pesawat. Ya pasti dari bahan-bahan yang ringan, plat-platnya sebenarnya sama aja, hanya dengan mobil. Hanya karena ini buat pesawat, pasti dengan bahan yang spesifikasi lebih baik, Ringan, kuat. lebih ringan dan kuat pastinya. Kayak gitu ya. Nah, terus waktu abang ngebody repair itu ngapain aja? Bempul seperti itu juga, Bempul, cat ngeripet. juga, painting juga. Ya, painting, repaint juga kan. Jadi menyatukan, jadi proses repaint itu kan menyatukan dua benda atau dua bahan yang berbeda untuk disatukan dalam satu bagian gitu. Satu bagian. Kita belajar itu. Kita belajar juga macam-macam repaint yang mulai dari manual sampai yang lebih modern lah gitu. Dan ternyata part-part pesawat itu dihitung pieces by pieces, dan itu hari itu kan memang mungkin sampai hari ini ya harganya kan dolar gitu. Dan artinya ketika kita juga belajar di sana benar-benar belajar sesungguhnya, nggak bisa buat mainan artinya gitu, karena itu part itu hitungannya dolar dan mahal. Dan Garuda kan GMF sendiri kan memang standarnya internasional dan sudah diakui. Dapat sertifikasi dari situ. Iya, kita dapat sertifikasi magang dari GMF hari itu. Dari GMF. Nah, bahwa kita pernah magang di GMF. Walaupun nggak lama ya, nggak panjang juga, cuma 2 minggu kalau nggak salah di bandara itu. Di antara teman-teman abang yang ikut magang saat itu, ada beberapa yang masuk ke dunia penerbangan kah pada akhirnya? Siapa ya anak MA ya? Lupa ingat bang. Lupa ingat ya. Tapi udah ada ya. Ada pastinya. Kita udah keburu mencar sih ya. Makanya semoga ajang dan wadah ini bisa Nemuin lagi ya? mempersatukan kita. Nemuin lagi. Nah, Oke, itu beberapa cerita Bang Indra di lalunya, dunia sekolahnya. Ada lagi? Apa kita mau lanjut ke kini? silakan lanjut ke kini aja. Wah, Bang, mau lanjut Kayaknya ke lebih seru ya. kini. Nah, lanjut ke kini. Abang ngapain? Sekarang ngapain? Sekarang masih kerja sebagai karyawan, tapi yang menarik nih yang mau gue sampaikan di sini, gue hari ini punya aktivitas outdoor yang sejalan nih dengan dunia penerbangan. Jadi semoga nantinya kita semua teman-teman di Flap bisa ikut nih, bisa nimbrung. Bisa nimbrung. Nah, bisa ikutan karena memang satu wadah juga. Dulu mungkin gue masuk di anggota FASI lewat air modeling, ikut kejuaraan nasional lewat air modeling. Hari ini sama anggota FASI juga, sama-sama olahraga dirgantara juga. Iya. Cuma mungkin jenisnya beda. Kalau dulu air modeling, hari ini yang lebih beradrenalin lah gitu Wis. ceritanya. Kita tunggu nih tim kapal True Story. Wis, siap. Oke. Berarti Bang aktif di ini ya, ngeliat topinya sih Merapi tuh. Ya, jadi gue aktif di Paralayang di bawah naungan Klub Merapi, klub tertua di Indonesia atau pelopor paralayang di Indonesia. Sejak tahun berapa? Dari tahun 90. Merapi berdiri. Iya, karena paralayang juga masuk ke Indonesia antara awal 89-90, baru ada di Indonesia. Gantole dulu. Gantole mungkin lebih muda lagi, di awal 80-an. Oh, 80-an. Iya, Gantole lebih dulu, paralayang Lebih dulu ya? kemudian. Karena memang kan di dunia pun seperti itu, jadi Gantole dulu memang yang muncul dibanding paralayang. Gitu. Dan selisih
perkembangan atau mulainya para layang di Indonesia sama di dunia juga beda-beda tipis. Tapi memang faktanya bahwa gantole itu memang di seluruh dunia memang lebih dulu mulai. Kepuasan apa sih Bang yang Abang ngerasain di para layang? Wah, kepuasannya yang pertama itu akhirnya kita bisa jadi pilot. Walaupun hari itu sempat coba tes di PLP Curug, jurusan penerbang untuk jadi pilot kan. Waktu SD kita sempat ditanya, Bang, cita-citanya apa? Mau jadi pilot. Nah, udah coba nih ke PLP Curug, nggak lolos juga. Jadi tetap masih mengudara ya? Masih mengudara. Masih main di udara. Salam kita tetap sama, salam satu udara. Next kita bisa juga terbang-terbangan kalau mau, atau ikutan sama Bang Indra di kegiatan para layangnya. Ya Bang Indra lah nanti yang akan kasih tahu bagaimana untuk dapat bisa bergabung untuk menjadi anggota mungkin di komunitasnya Bang Indra yang menyukai terbang-terbangan, masih yang nggak takut ketinggian. Nggak takut ketinggian. Yang butuh adrenalin. Butuh adrenalin. Terus apa aja sih Bang syarat-syarat dan ketentuannya untuk dapat bergabung di para layang ini? Syaratnya satu itu tadi Bang, nggak takut ketinggian dulu nomor satu. Nomor satu itu? Iya, kemudian ya sisanya sama seperti kegiatan yang lain, yang penting ada waktu, mau latihan, kemudian memang harus lalui jalur-jalur tertentu, misalnya kalau memang mau jadi pilot solo, kalau hanya sekedar tandem aja kan bisa datang jadi wisatawan, ikut terbang tandem, ada pilot instrukturnya nanti mendampingi. Tapi kalau memang menginginkan untuk bisa terbang solo ya harus belajar dulu, ada sekolahnya, sekolah para layang. Berapa lama sekolah para layang itu? Sekolah para layang itu nggak lama sebenarnya Bang. Tergantung jadi, dari... Ya, itu kan sama juga kayak pilot pesawat. Jadi ada jam terbang. Jadi ada proses belajar, kemudian kita mengumpulkan jam terbang. Ya itu bagaimana kita rajin datang aja, rajin latihan. Sehingga pengumpulan jam terbang itu bisa cepat terpenuhi untuk menjadi syarat-syarat tertentu. Papa kilo ya kayak gitu ya? Ya gitu, ceritanya kayak gitu. Paling jauh itu berapa kilo sih Bang untuk terbang itu? Kalau terbang, rekor dunia terbang nonstop 10 jam 500 km. 10 jam 500 km? Yes, 10 jam di udara. Itu siapa yang pegang? Ada dari Eropa. Dia. Para layang? Iya, itu terbang cross country namanya kategorinya. Kategorinya cross country? Cross country. Terus apa aja memang kategori yang ada di para layang? Kategori itu ada, kalau di dunia prestasinya ada KTM namanya, atau ketepatan mendarat. Kemudian ada cross country atau jelajah. Jelajah. Nah, kemudian ada akrobatik atau akro. Akro. Ya. Akro ini tahapannya udah high ya? Udah ya itu udah di atasnya? Di atas, udah untuk dapat akrobatik di para layang ya? Iya. Perlu jam terbang yang tinggi, perlu keahlian khusus, perlu nyali pastinya. Karena nggak semua orang bisa bernyali seperti atlet akro. Bang Bren nggak pernah diajak terbang? Bang Bren kemarin diajakin naik pohon rambutan aja takut. Tuh kan. Jadi gimana mau diajak para layang gitu. Oh iya. Nanti dijatuh ya Bang, dia pengen terbang nih? Oh iya, kemarin udah sempat nanya, udah ngobrol khusus. Katanya aslinya dia takut ketinggian. Jadi kalau tawuran pun dia berani nyerang lewat bawah. Kalau teman-teman kan paling berani naik jendela, lewat atap. Dia tetap lewat bawah. Ternyata dia tuh takut ketinggian Bang. Nah itu Bang, sistem kemudi di para layang itu seperti apa Bang? Dan bagaimana itu mengoperasikan? Sistem kemudinya ada handle atau tali kemudi namanya toggle. Itu yang kita pegang di kanan dan kiri. Jadi tali yang dipegang? Ada handle-nya. Ya, di ujung talinya ada handle-nya, namanya toggle. Nah, itulah yang jadi pusat kendalinya. Ya, standar kalau mau ke kiri ya tarik handle kiri, kalau mau kanan ya tarik handle kanan. Kayak kendali kuda ya? Ya, kayak kendali kuda gitulah. Gitu. Jadi memang ada bedanya antara... Tapi kalau mau akrobatik? Wah, ya itu kita tarik ekstrim aja, nanti kan jadi gerakan ekstrim. Kalau yang lebih soft ya pasti gerakannya, manuvernya lebih soft lagi. Itu udah dari tahun berapa Bang bergabung di sini?
Oh ya, hari itu pertama kali gabung di Paralayang tahun 95. 95 Iya, jadi ya? 94 lulus penerbangan, daftar sekolah penerbangan nggak lolos, 94, 95 nggak lolos juga. Wah, tetap nih. Pengennya Gimana ada pun di- cita-citaku untuk jadi pilot. Gimana caranya tetap biar jadi pilot, tetap bisa mengudara, Mengudara. biar tetap bisa selalu dengan yel-yel salam satu udara. Ya, kita datang On ke puncak, air. on air. Kita datang ke puncak sekolah Paralayang, belajar serius untuk jadi pilot Paralayang tahun 95. Tahun 95. 95. Berarti posisinya sudah lebih dari 25 tahun Iya, betul. abang ada di situ. Ya, sayangnya hari itu sempat terputus apa namanya proses belajarnya lah gitu. Jadi 95 pertama kali terbang, ada 3 atau 4 tahun menekuni lah gitu ya. Terus kemudian sempat terhenti dan baru beberapa tahun terakhir mulai lagi. Baru mulai lagi. Baru mulai Sekarang lagi. lagi aktif-aktifnya lagi. Lagi aktif-aktifnya lagi. Jadwal abang terbang di Paralayang itu di kapan aja? Oh ya, kebetulan kita termasuk penerbang weekend namanya. Jadi kita kalau terbang weekend aja, maklum nasib karyawan. Jadi Senin Jumat kita kerja, Sabtu Minggu kita terbang. Gitu. Ya buat teman-teman yang pengen lihat, pengen belajar, pengen cari tahu, kepengen tanya-tanya atau kepengen nyobain terbang, gue tunggu di puncak ya. Juga kalau mungkin teman-teman tahu Bucek ya yang suka terkenal dengan Paralayang, contohnya Bucek ya. Bucek juga ada di situ ya? Iya, ada di puncak juga. Gitu. Jadi apa namanya need-nya abang, nih keinginannya abang, gitu, kemauannya abang di dunia terbang lah katakanlah ini tersalurkan di Paralayang. Betul, Paralayang. Ya hobis yang membuat abang cukup inilah puas ya. Ya, alhamdulillah bisa tersalurkan, tetap bisa mengudara. Tetap bisa mengudara. Mengudara di kapal True Story. Nah, udah tahu kan posisinya ceritanya Bang Indra dari masa lalunya, terus masa kininya yang Bang Indra ngapain aja, dan dibuka juga kesempatan buat teman-teman penerbangan untuk bisa dapat bergabung atau nyobain terbang atau ya kongko-kongko di sana gitu. Nanti kalau emang pengen nyobain tandem atau apa, mungkin Bang Indra bisa ngondisiin hal tersebut. Nah, Bang Indra juga termasuk ketua di Merapi nih saat ini. Iya Bang ya? Ketua-ketuaan lah. Karena dengan kaliber yang sudah cukup lama ya, dari tahun 95 ya, Bang Indra mungkin udah bisa inilah banyak memberikan teknis-teknis terbang di Paralayang. Banyak lagi anggotanya ke bawah. Berapa banyak Bang di anggota-anggota? Kalau secara nasional kan hari ini anggota Paralayang secara keseluruhan hampir 3.000-an sekarang pilot. Tapi pilot aktifnya mungkin separohnya, sekitar 1.500 lah pilot aktif secara nasional. Kemudian kalau dipersempit lagi di klub Merapi ya mungkin bisa sepertiganya lah. Nah, dari total pilot aktif. Jadi sekitar ya kurang lebih 500-an pilot yang terdaftar di klub Merapi. Berarti sudah pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan juga Bang? Kalau kejuaraan sih sempat dulu mau coba, hanya kesempatannya belum datang. Semoga ke depan bisa ada kesempatan untuk bisa ikut kejuaraan. Karena perlu persyaratan khusus, perlu waktu latihan yang lebih intens. Sementara kalau pilot weekend kan Sabtu Minggu latihan, mungkin persiapan yang terlalu dini untuk bisa siap dan baik tampil di sebuah kejuaraan. Tapi apakah sudah ada Bang di Indonesia kejuaraan tersebut? Ya, kejuaraan dunia udah banyak sering dilakukan di Indonesia, di puncak. Oh, udah banyak dilakukan? Kan prestasi terakhir kan tim Asian Games 2018. Oh, iya. Itu juga cukup membawa nama Indonesia, bahwa Paralayang Indonesia
patut diperhitungkan. Kita banyak juga nyabat medali emas hari itu. Kebetulan kan SEA Games hari itu kan Indonesia jadi tuan rumah. Dan dari para layang cukup banyak menyumbangkan medali. Cuman di sini kalau bubble fly belum ada ya? Balon terbang. Oh, balon terbang. Balon terbang di Jawa Barat mungkin nggak ada ya. Mungkin di Jawa Tengah ada balon terbang. Balon terbang. Tapi kan kondisi-kondisi tertentu karena jalur penerbangan kan di Indonesia itu yang perlu mungkin lebih diatur lebih baik sehingga ada zona-zona penerbangan tertentu yang bisa untuk balon udara mengangkasa atau mengudara gitu. Oh iya, karena dia cukup tinggi juga. Iya, cukup tinggi. Karena bukan hanya balon udara, para layang pun di kelas cross country itu perlu izin jalur penerbangan sehingga kondisi di waktu lomba cross country itu perlu ada pengalihan jalur penerbangan, Bang. Oh, akhirnya ngalah nih jalur penerbangannya. Iya, betul. Ada atau mungkin ada jalur-jalur tertentu yang diarahkan yang nggak melintasi jalur penerbangan pesawat komersial. Nggak mengganggu ya? Betul, nggak saling mengganggu karena ketinggiannya masuk dalam ketinggian pesawat. Iya. Oke, lanjut lagi ceritanya Bang Indra. Tungguin aja. Nah, lanjut lagi masih di ceritanya Bang Indra. Tadi kita udah sama-sama tahu terakhir Bang Indra bercerita di dunia para layang yang mana memberikan kesempatan juga untuk kita semua bisa ikut tahu lah, bisa ikut ngerasain juga terbang para layang. Silakan teman-teman bisa kontak Bang Indra atau main-main ke puncak ya Bang. Puncak, ditunggu. Oh, ditunggu. Paling enggak ada sesuatu yang berbeda, sense yang berbeda. Betul. Yang akan teman-teman rasakan ketika kepengen nongkrong bareng Bang Indra. Sensasi yang berbeda untuk merasakan ketinggian. Rasakan ketinggian. Kayak gitu. Nah, Bang, kita mungkin udah saatnya kita lanjut ke cerita nanti yang mana kita mengharapkan Abang mungkin punya harapan apa sih di cerita nanti nih untuk kita alumni-alumni penerbangan pada khususnya adik-adik pelajar. Harapan Abang tuh apa gitu? Mungkin Abang punya mimpi atau punya konsep atau punya hope lah, punya hope nih. Kayaknya keren nih kalau gini atau gimana, atau juga masukan untuk kami Bang di Kapal True Story ini harus kayak gimana lagi untuk kita bisa berkreasi lah, tidak hanya wawancara seperti ini, apalagi nih yang kiranya bisa kita lakukan untuk lebih warna-warni gitu Bang. Kita perlu masukan-masukan itu Bang, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih buat Kapal True Story, luar biasa. Bisa ada Kapal True Story, ada semacam kumpulan, komunitas, aktivitas alumni yang membangun, yang bisa menginspirasi, yang bisa mewadahi, menaungi, juga mungkin menjembatani. Bahkan kedepannya bisa menjadi wadah penyaluran, baik teman-teman adik-adik yang masih di sekolah ataupun alumni secara luas, alumni penerbangan secara luas. Karena alumni penerbangan kan ada di Jakarta, ada di Bogor, ada secara nasional cukup banyak hari ini. Kalau seandainya kita bisa bersatu, kita bisa kuat, bisa solid. Itu tadi sempat saya sampaikan bahwa dengan latar belakang yang sama sesungguhnya jadi modal kuat kita untuk bisa maju, bergerak lebih cepat. Karena kita satu frekuensi sebenarnya. Dengan itu kita punya modal yang besar. Dan dengan komunitas yang luas dan peran Kapal True Story yang lumayan besar hari ini, networking sangat berperan, sosial media, sehingga apa-apa yang ada
di dalam penerbangan, baik teman-teman adik-adik yang masih sekolah, teman-teman alumni, kegiatan-kegiatan yang positif bisa tersampaikan. Jadi pesan-pesan positif akan lebih mendominasi nantinya seharusnya dibanding pesan-pesan negatif. Jadi contoh-contoh negatif yang memang nggak baik, nggak perlu diikutin, ya kita sudahi aja. Hari ini, hari gini gitu loh, kita bisa ketinggalan. Karena semua udah dalam genggaman, dunia sudah dalam genggaman. Yang kita pegang adalah smartphone. Harusnya yang pegang itu bisa lebih smart daripada yang dipegang. Tapi faktanya berbeda. Karena mungkin ada yang salah dari asal, dari awal, dari penyampaian, sehingga phone-nya lebih smart daripada orangnya. Nah, itu penggambaran atau singkat contoh bahwa kita bisa lebih baik sesungguhnya dengan kekuatan alumni yang begitu luas, begitu banyak, begitu hebat dari semua kalangan, dari semua level, dari macam-macam. Kalau kita bisa gali, kita bisa manfaatkan secara positif, harusnya alumni penerbangan bisa lebih mengudara daripada alumni-alumni sekolah lain. Mungkin itu ke depannya. Misalnya dibikin mungkin nanti ada liputan khusus dari tim teman-teman dari Flap ya. Nanti mungkin ada divisi khusus mengenai kegiatan outdoor, misi sport. Misalnya para layang nanti kita bikin divisi khusus di Flap. Ayo saya tunggu. Ayo kita mulai sama-sama, pasti bisa. Berani terbang, hubungin Bang Indra. Bir, berani terbang nggak? Berani lah. Wes. Lu Greg berani nggak? Bawa bendera. Berani. Berani. Adik-adik pelajar gimana Bang? Adik-adik pelajar tetap semangat, yang positif aja. Gunakan smartphone-nya dengan lebih smart, sehingga bukan jadi korban, bukan jadi pemicu, bukan jadi penyebab juga kekacauan dunia, tapi menjadi kekuatan yang bisa membawa pembaruan buat kita semua, khususnya di dunia penerbangan. Nah, oke, itu saran-saran, masukan, input-input dari Bang Indra, alumni penerbangan negeri, lulusan tahun 94. Di lain waktu, kita sudahi dulu. Saat ini lain waktu kita akan lagi banyak bercerita tentang alumni penerbangan dan apa aja yang mereka lakukan saat ini. Semoga KTS akan selalu bisa menjadi media informasi yang mengedukasi teman-teman semua, menjadi inspirasi untuk kita bisa sama-sama membangun negeri ini sih seharusnya. Kalau emang lu ngerasa lu orang Indonesia, lu harus care sama Indonesia, lu harus care sama regenerasi lu gitu. Jangan lu ngaco di negeri lu sendiri gitu. Kita harus mikirin sama-sama gimana nih regenerasi kan lebih baik lagi, karena regenerasi itu berarti kan anak-anak kita gitu. Gimana mereka akan bisa lebih mudah lagi jalan hidupnya lah, istilahnya seperti itu. Ya harapannya sih kita dapat jalan bersama dalam satu frekuensi yang tadi Bang Indra udah sampaikan gitu. Makasih banyak udah nontonin Kapal True Story. Tetap selalu ingatkan kami gimana kami caranya untuk dapat lebih baik lagi, memberikan tayangan yang menarik, memberikan tayangan yang dapat menginspirasi untuk semuanya. Salam perdamaian, salam satu udara, Kapal True Story. Makasih banyak Bang. Siap. Sukses. Salam satu udara. Assalamualaikum.